sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada malam ini kita lanjutkan berkaitan dengan ilmu faraid yang merupakan nisful ilmi kata Rasul bagi kita hamba yang beriman kepada Allah. Setengah kesucian hidup kita dalam mencari dan memanfaatkan sesuatu yang halal itu setengahnya ada pada masalah faraid. Oleh karena demikian, minggu lalu sudah kita bagaimana suatu kegigihan dari Khulafaur Rasyidin Sayyidina Umar yang merupakan orang yang begitu cerdas tapi begitu selektif dan begitu berhati-hati dalam menyelesaikan dan dalam menetapkan dan untuk memutuskan suatu kasus berkaitan dengan hukum faraid ini, karena Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran telah begitu rinci menyampaikan kepada siapa sesungguhnya harta ini beralih dan berapa masing-masing ahli waris. Kalau itu sudah keputusan Allah, maka yang halal tidak bisa dirubah oleh keputusan manusia. Bismillah. Maaf. Sesuatu yang ketetapan Allah itu adalah yang halal dan itu sudah ada nas yang sharih, maka tidak berlaku di situ untuk mengalihkan kepada kesepakatan ataupun kepada pemikiran dan rasionalisasi manusia. Walaupun kadang-kadang keterbatasan akal manusia ini selalu terbatas. Karena Allah pencipta akal manusia. Sehingga bagi orang yang imannya tidak mendalam dan tidak yakin, berani kadang-kadang menyampaikan. Banyak sekali hukum Islam itu adalah di luar nalar logika hukum. Itu mereka katakan. Sama dengan ketukum Allah itu banyak yang di luar nalar logika daripada manusia. Kalau di luar logika nalar manusia, yang memberikan akal dan memberikan nalar itu siapa? Ya Allah. Masa lebih besar nalar manusia dengan tetapan Allah? Bila akal manusia belum sampai kepada hakikat daripada kemaslahan yang Allah tetapkan, itu yang salah bukan nalar manusianya, tapi akalnya yang belum bisa untuk sampai kepada apa yang ditetapkan oleh Allah. Bukan hanya dalam hukum faraid, dalam semua aspek hukum. Lebih-lebih kata-kata rancu itu banyak kita dengar saat-saat begitu ada ketetapan dengan KUH baru, seolah-olah kanun Aceh itu di luar nalar, keputusan MPU itu di luar nalar, ya di luar nalar manusia, tapi itu adalah berdasarkan hikmah yang ditetapkan oleh pencipta nalar manusia. Itu jauh lebih tinggi nilainya. Maka kadang-kadang bagi kita seorang mukmin dalam mengikuti keinginan nafsu dan mengandalkan serta mendewakan akal satu-satunya, bila akal ini tidak bisa menemukan, itu adalah bukan tidak rasio,
tapi akal yang masih terbatas, belum ditemukan dari semua sisi untuk rasionalisasi yang Allah ciptakan. Sebagai sebuah perbandingan malam ini, saya berikan sebuah kasus. Andai kata ada terjadi sebuah kasus, ini sebuah perbandingan. Kita lihat nalar manusia ataupun hukum Allah yang lebih penting, yang lebih adil. Andai kata pada tahun 2022 seorang perempuan meninggal dunia. Si perempuan yang meninggal dunia itu masih punya suami saat meninggal, masih punya ayah kandungnya, dan masih punya ibu kandungnya. Nah, kemudian si perempuan itu pernah melahirkan 3 orang anak laki-laki dengan suaminya ini. Kemudian pada tahun 2015 meninggal 1. Sudah kawin saat meninggal, punya anak 1. Pada tahun 2018 meninggal 1 lagi. Punya anak 2. Masih hidup anaknya. Nah, kemudian meninggallah si perempuan itu pada tahun 2002. Ia hitung-hitung semuanya punya kekayaan 12 juta. Nah, ini kalau kita balik kepada hukum faraid, yang menjadi ahli waris ayah si mayit, ibu si mayit, suami si mayit, dan 1 anak laki-laki si mayit yang masih hidup. Kalau wang 12 juta, ngat pat kunci padup haram terkedi tacok legalitas dengan hukum uronyo. Tak baik tanya minta hukum yang ikrah. Hukum ikrah itu ada 2, ada di mahkamah, ada di pengadilan negeri. Kita masih viral berkaitan hukum waris, tapi bagi orang mukmin enggak boleh viral dan enggak boleh plural. Bagi seorang mukmin tetap kebenaran hakiki, konsekuensi dengan kematian di akhirat tetap hanya yang bisa dipertanggungjawabkan kepada agama, kepada syariat, kepada ketentuan hukum Allah, agar tidak menjadi bermasalah nanti di akhirat. Karena menyangkut pemilikan harta 1 rupiah pun, ingat, Allah akan bertanya di hari kiamat. Tidak bergerak seorang tapak hamba sebelum memberi pertanggungjawaban 4 perkara. An umurihi wa an malihi. Di sini 2 pertanyaan. Aina iktasab wa ilai aina yufa. Dari mana kamu ambil harta kamu sekecil apapun dan kemana kamu manfaatkan? 2 pertanyaan. Dari mana diambil? Dengan jalan apa diambil? Nah, pada kasus tadi saya ulang. Menurut hukum faraid, seorang yang meninggal dunia dengan kekayaan ditinggalkan 12 juta, ahli warisnya ditinggalkan suami, ayah kandung, ibu kandung, dan seorang anak laki-laki. Sedangkan 2 orang lagi sudah almarhum. Saat meninggalnya si perempuan mamaknya itu, anaknya 2 orang tidak lagi ada di dunia ini. Yang ada siapa? Anak dari dia, statusnya adalah cucu. Cucu adalah aulad kedua bila tidak ada anak. Sekarang ada anak 1. Yaitu 3 orang cucu. Pada yang meninggal 2018 2 orang.
pada yang meninggal 2015 satu orang. Nah, menurut hukum faraid, Allah tetapkan bahwa kepada suami walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahu walad in kana lahunna walad walakumur rubu'u mimma tarak. Kalau si mayat punya anak, boleh dengan dia, boleh dengan isteri atau suami lain. Yang penting si isteri punya anak yang meninggal. Walakumur rubu'u mimma tarak. Nah, untuk kamu 1/4 dari peninggalan isterimu. Udah, suami 1/4. Itu Al-Quran. Ya, bukan dalam undang-undang, dalam Al-Quran. Kemudian orang tua, ayah, ibu, wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraktum. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudus. In kana lahu walad. Kalau anaknya yang meninggal itu punya anak, cucu bagi dia, maka ayah dan ibu mendapat 1/6. 1/6. Masing-masing kullu wahidin minhumas sudus. Ya. 1/6. Mama 1/6, ayah 1/6. Anak laki-laki tidak disebutkan kecuali kalau bersama anak perempuan. Ya, yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hadil menyonak ni inong anak agam. Menyohana ni inong tidak disebutkan hak anak laki-laki berapa. Berarti dia adalah pengambil pertama. Sisa setelah diambil 1/6, 1/6, 1/4. Ya, kalau demikian, kalau kembali rujuk kita kepada pentingnya menetapkan angka pokok yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, angka pokoknya di situ 12. Kalau 12, uang 12 juta, pas nilai satu bagian 1 juta. Kalau 1 juta, menurut hukum faraid, 12 juta itu adalah milik isteri 3 juta, suami 3 juta, 1/4. Karena 1 juta nilainya. Mama 2 juta, ayahnya 2 juta. 2, 2, 3, 7. Sisa 5 juta milik anak laki-laki yang belum meninggal. Itu menurut hukum faraid. Nah, selesai masalah. Itu pemberian Allah. Ya. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walinisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasura. Itulah qalla minhu aw kasur. Mama dapat 1/6, ayah dapat 1/6, suami bila masih yang meninggal ada anak dapat 1/4. Ya. Itu sedikit atau banyak. Nah, sekarang kita balik. Bagaimana menurut hukum perdata? Yang ini dianggap sangat-sangat rasio dan logika. Nah, dan di kota-kota besar sekarang sudah banyak orang yang kadang ambil ini. Terutama meninggal suami, istri. Meninggal istri oleh suami. Karena seperti kita tahu dan pernah kita sampaikan, dalam hukum BW yang dituangkan dalam hukum perdata, KUHP, bahwa kelompok ahli waris bila mengacu kepada undang-undang tidak ada surat wasiat, adalah dibagilah ahli waris itu kepada 4 kelompok. Kelompok yang pertama, anak, suami atau isteri. Kelompok kedua, ayah,
ibu dan saudara-saudari. Kelompok ketiga, kakek, nenek, pihak ayah dan pihak ibu terus ke atas. Kelompok keempat, apa atau paman dan terus untuk di samping-samping dan anak-anaknya. Itu yang dibagi saja. Ke bawahnya tidak dibagi. Makanya yang kedua, beralih milik itu kepada selama masih ada dalam kelompok pertama, maka harta itu tak berpindah sedikit pun kepada kelompok kedua. Kelompok kedua gugur. Ya, satu. Kalau demikian, pada kasus tadi, ada pernah melahirkan 3 orang anak laki-laki. Ada suami, ayah, ibu. Ayah dan ibu gugur. Anak bertemu. Yang kerja kadang-kadang jino nak meninggal anak, meninggal perumah, meninggal lako, nyan ma tuan ayah tuan tak anggap nyan hana wahina ni kedi. Bahkan nak tanya tengku, lun bertemu mbak anak pada haji mentau lako aja. Nak tanya lagi. Kenapa kon? Karena tak dengar model je. Jadi ayah, ibu si mayat gugur jadi ahli waris. Bila si mayat ada kelompok pertama. Siapa kelompok pertama? Suami, anak. Misalnya dalam kasus tadi, maka yang menjadi ahli waris suami dan 3 orang anak. Ya. Nali anak matalah karena anak keturunan ji icok di urang lain urang lain ya duk kena gelantoyah karena kawai kejak kenyan. Itu disebut dengan hukum ahli waris pengganti. Jadi yang dihitung ahli waris termasuk yang masih hidup maupun yang sudah mati. Kalau anak. Suami yang tidak dihitung hidup atau mati. Suami tidak dihitung masih dalam nikah atau sudah cerai. Yang nak itu. Menyonyan ahli waris. 12 juta tadi dibagi 4. Tantutnya. Yang nangis yang polako, perumah, anak, tantut mereka. Antara suami dan 3 orang anak. Yang hidup dengan yang sudah mati sama hak. Hak penduduk enan, hak nyok-nyok hak orang mati. Ya. Orang gemai-gemai di orang mati. Dalam Islam tidak punya potensi milik di orang mati. Ngan atau terima. Ya. Anak, ya, kalau mereka anggap bisa menjadi ahli waris pengganti. Ya. Kibat logika je, wallahualam. Dalam bab muamalah, hanjut orang lain, kerana dalam Islam, apa saja transaksi antara orang hidup dengan orang hidup, itu adalah kuncinya yadun amanah. Bila salah satu meninggal dunia, hubungan yang ada kaitan dengan kehidupan, semuanya bubar dan fasid dan itu adalah tidak berlaku. Dalam kemudian berlaku terus berlanjut ahli waris. Menyewa kebah hutang, hutang berlanjut ke mana? Islam menyewa kebah hutang, menyewa anak kebah peng kebah hutang mentong tidak berlanjut. Kibancit bayar kera, ngampu bayar ngamai. Itulah disebut dengan orang muflis, orang bangkrut nanti di akhirat. Alik yang tadi. Kemudian kalau itu dibagi 4, 12 dibagi 4, 3 juta nilai satu bagian. Satu bagian 3 juta. Hak suami 3 juta. Hak almarhum yang meninggal 2015 3 juta. Hak almarhum yang meninggal 2018 3 juta. Hak yang masih hidup 3 juta. Masing-masing. Jadi seperempat itu bukan berdasarkan seperti ditetapkan dalam Quran. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Itu Allah yang kun. Nyukan. Urung. Put dah pati. Put. Nah, suami karena dia mati suami ambil 3 juta.
Anak yang masih hidup, yang masih ia 3 juta, ambil. Tinggallah yang 6 juta. Untuk anak yang meninggal 2015, karena ia punya anak 1, beralih kepada dia 3 juta. Untuk anak yang meninggal 2018, ia punya 2 anak, cucunya. Untuk dia masing-masing dapat 1,5 juta, 1,5 juta. Jadi cucunya masing-masing cok ayah draw. Kan status sebagai ahli waris cucu. Cucu tidak menjadi ahli waris, tapi cucu menjadi pengganti ayahnya. Pengganti posisi ayahnya. Masing-masing 2 juta. Dia 1,5 juta, 1,5 juta. Selesai semuanya. Perlu saya sampaikan. Ada 4 juta hak ibu dan bapa. Ayah masih hidup. Mama masih hidup si mayat. Hak mereka 4 juta. Hak mama 2 juta. Hak ayah 2 juta. Ayah mayat. Sekarang tidak dapat sayang sekali. Yang 2 juta ini kemana lari? Sedangkan hak suami tetap dalam kasus ini 3 juta. Dengan faraid juga 3 juta karena tidak terjadi aul. Nah, anak laki-laki yang masih hidup hak dia hilang 2 juta. Seharusnya dia 5. Sekarang dia ambil 3 juta. Ada dia, hak dia 2 juta. Ada 6 juta. Ya. Tadi hak anak laki-laki seharusnya 5 juta. Dia terima 3. Karena sisa dari 12, 5. Hak suami 3, hak mama 2, hak ayah 2. 3, 2, 2, 7. Hak anak laki-laki ini adalah 7. Hak laki-laki ini tinggal 5. Sekarang ia mendapatkan 3. Maka hilang hak dia 2 juta. Menurut hakikat hukum. Atanyan gadoh hidupnya. Di akhirat anak gadoh. Mantau milik dia. Di akhirat milik dia. Kemudian mereka tadi ada 6 juta. Cucu 6 juta yang mengambil hak daripada kedudukan ayahnya masing-masing dapat 3 juta. Ini adalah bukan miliknya. Karena di situ milik kakeknya 2 juta, milik neneknya 2 juta, milik pak wanya yang belum meninggal 2 juta. Ya, jumlahnya semuanya di sana mereka ambil 6 juta. Ya. 6 juta itu 4 juta punya kakek dengan nenek, 2 juta punya pak mannya. Nyan 6 jutanya di dunia dipeh pale hak dia, han tapi jet dipaksa. Bak motor dengan mata sita. Bak akhirat itu tidak bukan milik dia. Menyogotanya malaikat. Pak kacau. Nah, nya nikah na 2 juta, ikah juta tengok enak iktasab. Karena hak pengganti daripada ayah, itu tidak halal. Nah kalau keizin bapa, apa kakek kamu, nenek kamu, paman kamu, 2 juta, 2 juta, 2 juta. Nah kalau izin, anak mitadun minanar, dus potong api neraka. Nah dalam konteks ini, di dalam KHI buku 2 ini tertulis seperti itu. Ahli waris pengganti bagi cucu yang ayahnya duluan meninggal. Kasus seperti ini andai kata di mahkamah syarah juga diputuskan seperti keputusan seperti tertulis ini, nyan menyadegetanya pah tauhid tu lebih baik necok menyogetannya posisi cucuk. Menyohana izin, walaupun keputusan pengadilan, lon hana payah kedeh yang keputusannya. Tapi kalau mereka izin
Kakek izin tak 2 juta untuk saya? Kakek tidak punya apa-apa. Menyok kakek ada urang na. Menyok kakek ada tengok sakit-sakit, tengok minta pen cikgu, ubat ceperli tak dengannya. Jadi dalam hukum perdata dipotong ayah dan ibu. Dalam hukum faraid, ayah ibu tidak. Lantas, apa logika? Kita pakai rasionalitas. Apa logika? Mengapa Islam memberikan kepada ayah dan ibu? Ada hak. Karena ayah dan ibu umudain. Antara anak dengan ayah. 2 kekuatan dalam keluarga yang saling untuk terkait dengan kewajiban memberi nafkah. Menyo anak ditinggal oleh orang cikgu yatim, yang beri nafkah adalah kakeknya. Menyo ayah dalam kehidupan sehari-hari jatuh bangkrut dan tidak punya apa-apa, hingga melontar-lontar tiup urau payah dua bak timpang perut laki toto yang teruk dan berdua dalam tarik urau. Karena hana pun kepaju, nyayang dosa dan tertawa. Anak ke. Kewajiban ada anak bina nafkah kuyah. Menyo anak ji, napu dipaju, ubena dipaju ke wajib jibi kuyah di ubena. Menyo dek sama-sama dek. Demam pertanyaan, nadum nanjai uru muat-muat pak timpang pet orangnya. Nyan puhana anak ke dong? Menyaganyan mantau muda, puan ayah ke? Oh muda. Maka tetap menyona anak. Kak, sekarang anaknya meninggal, yang perempuan. Mamaknya sudah meninggal. Jalur mamaknya, siapa yang akan memperhatikan dia? Di samping masih ada ayahnya. Adalah kakek dan mamaknya. Nyanhan putuh hubungannya. Kalau hari ini kakek dan mamaknya sakit, nah, maka cucu ini bertanggungjawab walaupun pihak daripada mamaknya satu lapis. Ini dalam umudai, dalam nafkah. Maka keadilan Islam melihat fungsi harta terhadap kehidupan mereka yang harus untuk saling diberi, kewajiban memberi dan ada kewajiban mengeluarkan. Nah, siapa yang butuh harta dan ia harus untuk mengeluarkan harta dan ia masih dekat. Lantas, dengan hukum perdata, begitu ada suami tadi, gak ada anak sama sekali, tak berpindah spesial pun kepada ayah dan ibu. Sedangkan si perempuan ini, kawin dengan dia belum tentu dari nol. Bisa saja dia sudah punya, seperti Rasulullah kawin dengan Suwanti Khadijah. Karena tak pernah kebangun rumah tangga. Bahkan Rasul didukung oleh kedermawanan daripada Ummi Khadijah. Dan dengan itulah modal untuk mengembangkan dakwah. Kaya raya Tuan Khadijah. Ya, ada ke mengkawin. Nya menyalau hukum berata ban meninggai titik Khadijah. Yang ngan mak genya de di mentaunya hana tapuna. Tapi mandum-mandum warisan ke belakau. Itanya menanti di urinau. Yang kedua, yang disebut dengan harta simain, apa saja dalam keluarga itu tak dilihat asal usul dari mana datang. Apakah itu harta tuha, harta muda, harta lahir duda, harta lahir awal, terserah. Apakah hibah orang, apakah warisan, gak lihat. Ini makanya dalam konteks ini bagi suami isteri sangat-sangat penting bagi yang tidak punya anak, tidak punya cucu,
mereka merasa bahawa lebih adil baginya dengan begini, tidak berpindah kepada suami isteri. Akibatnya juga kita tidak berpikir seperti itu. Mantau tak harga, ya tuan, temak tuang, temunya perumoh, meninggal. Nah, agaknya. Permasalahan hari ini menghargai sama. Menyamantau dep tak mujak-jak, menyona belanja tajuk becut. Tapi persoalan kita terkontaminasi pemikiran dalam bentuk yang lain. Seperti dalam kasus tadi, seorang meninggal dunia. Siapa? Seorang wanita. Suami masih ada. Anak masih ada 1. Cucu ada 3. Apa kata suami? Karena mamakmu sudah meninggal. Semua ini tak perlu untuk kita bagi dulu. Kan masih ada ayah. Ini lain lagi. Ini pemikiran adat mah. Bukan 1 kali 1 2. Bukan kali 1 tambah 1 2. Tapi pikiran sosial. Kalau sekarang kami hidup berdua, rumah kami bangun berdua, sawah kami beli berdua, punya saya diambil oleh mama, punya mama saya ambil. Kami hanya fikir-fikir. Bisa bicaralah oleh suami isteri siapa saja, karena tidak hanya dengar oleh rumah mati. Kalau demikian, untuk apa kita bagi? Dah, kalau saya bagi nantikan kalau kamu menderita, kan saya juga bertanggungjawab. Tapi tak balik. Tapi bagaimana kalau saya jadi buaya, siapa yang bertanggungjawab? Milik kamu. Yang dia balik. Artinya, sekarang suaminya yang buaya. Habis dia habisin semuanya. Habis yang minta. Habis yang pulau. Habis mengkawin dengan yang inang la'ilau. Kemudian, anak ini mana harta dari mamaknya? Pernah meninggal mamaknya? Punya enggak warisan? Tak pernah ada. Terus berlanjut. Tambah 1. Okeylah dengan anak-anaknya. Sudah dia bisa dapat setuju. Hana setuju takut mereka karena ayah. Bukannya cukup gailuk orangnya. Tapi pernahkah dia minta izin apa yang dia pakai ini kepada ayah tuannya dan mamak tuannya masih hidup? Ini dibiarkan. Kalau sempat kita teliti hari ini, sudah dibagi secara musyawarah mufakat. Lantas, siapa yang kamu duduk musyawarah? Dengan siapa kamu mufakat? Biasanya itulah suami dengan anak dan cucu-cucunya. Jarang menghadirkan ayah tuan dan mamak tuannya. Dianggap ayah tuan dan mamak tuan itu adalah bukan ahli waris. Dianggap. Kalau di tengah buat 3 gak, itu pun ahli waris. Tapi karena le orang yang hana tu pun yang seolah-olah dia ahli waris puan, maka agak-agak ahli waris. Dia dengan tuan pip malai ke menurut adat. Alah meninggal tahu BO yang tanya pitan tabi ke cucu tantang tahu ungkit-ungkit bah kemenan. Ura tanak laki hana mangat ikun digop. Jadi bawalah perasaan sosial. Perasaan sosial tak pernah ikhlas. Bukan ikhlas dia berikan itu. Apalagi suaminya udah kawin lagi dengan anak yang lain, dengan orang lain. Ia kemana dibawa? Ikhlas tidak pernah terwujud, tapi yang ada hakma. Ana mu'oh. Takut dicerca oleh masyarakat. Itu yang terjadi. Ini berkaitan dengan perbandingan. Jadi tahu urun Syekh Tuan Bandung. Menyona kasusnya yang laginya, saya menawar. Jangan cari alternatif kalau sayang kepada cucu. Oleh pamannya sayang juga anak adik karena ada hubungan keluarga. Sayang juga ke cucu. Tidak perlu harus lari kepada hukum perdata. Islam masih memberikan solusi lain. Tapi bukan dalam bab faraid. Tapi itu masuk dalam bab wasiat al-wajibah. Walaupun wasiat wajibah itu tidak kita temukan dalam kitab-kitab klasik sebahagiannya. Tapi itu adalah pendapat daripada salaf dan khalaf. Seperti pernah kami sampaikan. 1. Yang kedua, persoalan yang seperti itu
Wasiat wajibah ini tidak bisa ditemukan kalau keluarga itu tidak kompak. Ada yang kan meninggal hanya agak hubungan dengan yang masih hidup. Yang meninggal 2015 mungkin kaya raya. Jino anak jika terbangkalai tinggal. Begitu juga yang meninggal 2018 tadi, itu juga adalah kurang bagus hubungannya. Tak mau tahu dengan segala dan kurang hubungan dengan ayah dan ibu. Mayat itu. Akibatnya, 5 orang yang tadi, ayah, ibu, suami, anak yang hidup. Ini belum tentu bisa menyatukan satu pendapat. Belum tentu bisa disatukan satu pendapat kita berikan kepada mereka sebelum pembahagian pusaka ini hak wasiat wajibah. Bagaimana kita berikan kepada mereka maksimum berapa nilai hak orang tuanya seperti tadi, atau bila itu lebih daripada 1/2 harta, lebih 1/3, maka maksimum 1/3. Maka kalau konsep wasiat wajibah, mereka cucu itu tidak bisa menerima 6 juta. Karena disebut dengan wasiat adalah tidak boleh melebihi 1/3. Dan sebanyak-banyaknya bila tidak melebihi 1/3 adalah kadar bagian yang diambil oleh almarhum ayahnya. Dalam hubungan tadi, ayahnya mendapatkan, kalau dibagi dulu, kalau dibagi semuanya itu menurut hukum faraid, ayah 2 juta, ibu 2 juta, suami 3 juta, tinggal 5 juta. 5 juta itu, kalau kita bagi 3 mereka, kalau kita bagi 3, berapa hak ayahnya seandainya dia hidup? Ada 5 bagi 3, daerah 1.650.000. Nah, 1.650.000. Jadi kalau mereka cucu itu hanya maksimum mereka bisa mendapatkan 1.650.000 jalan wasiat masing-masing. Mengapa? Karena itu adalah kadar hak orang tuanya. Andai kata orang tuanya masih hidup, mentemenglah 1.650.000 siapa awaknya daripada ledo anak agak. Nah, kalau mengambil jalan wasiat wasibah, nah, 1.500.000, 1.650.000 itu kita kali 3, 1 juta, 3 orang. Anak-anak itu daerah 3.500.000 atau 3.400.000 lebih kurang. Nah, kalau 4.500.000 dari total 12 juta, 1/3 adalah 4 juta. Maka maksimum dia bisa ambil 1 orang 1.650.000. Nah, satu. Tidak boleh lebih. Karena mengapa? Mereka wasiat wajibah tidak boleh total lebih daripada 1/3. 1/3 dari 12 juta adalah 3 juta, 4 juta. Tinggallah uang 8 juta. 8 juta dibagi kepada ahli waris. 4 juta ambil sebagai wasiat kepada mereka. Tapi ini tidak ditemukan sepakat 4 orang ahli waris tadi. Masing-masing punya pandangan yang berbeza. Menurut lo nak payah ada yang dengan tabi untuk tabi cara lain pemecih kat no. Kena ada untuk tabi izin. Tapi izin namanya kader je kepengnya cukup kriuk tu. Akhirnya bagaimana juga baru bisa dilaksanakan hukum ini? Maka menurut saya pemimpin-pemimpin Aceh yang duduk hari ini di lembaga legislatif sebagai pembuat dan produk hukum wajib menuangkan itu dalam sebuah kanun. Kanun tentang hukum faraid di Aceh.
masukkan itu wasiat wajibah. Kalau wasiat wajibah sesuai menurut analogi fikih, masuk dalam produk undang-undang hukum positif yang diakui oleh kepala daerah, gubernur, dan itu adalah dibahas oleh lembaga DPRA, jadi sebuah kanun, itu kelima orang tak perlu minta sepakat tadi. Wajib terima itu adalah keputusan hukum. Dan itu menjadi pegangan bagi lembaga peradilan agama di Aceh. Ya, orang-orang hari ini persoalan seperti itu kalau sudah ada undang-undang tentang hukum faraid, itu tidak menjadi susah. Tidak pernah katanya untuk tak tepat kurang anggota keluarganya lagi tak tepat ikuminya. Bak menjet-jet begini begitu, napa tak cakap tu. Karena mengapa? Kita tidak dituangkan dalam sebuah payung hukum dan produk hukum. Maka saya kalau memang orang pesimis di Aceh berkaitan anak patah tutu, lahirkan undang-undang atau kanun tentang hukum faraid, akomodir dalam wasiat al-wajibah. Semoga itu menjadi sebuah produk dan sebuah solusi untuk melindungi anak-anak kita yang orang tuanya lebih duluan meninggal dunia. Dan jangan harapkan keikhlasan. Tidak semuanya dinamika akhir zaman hari ini. Keluarga tidak pernah kompak antara abang dengan adik. Masalah politik, masalah apapun, tidak pernah untuk ada sepakat dan kompak. Maka susah ditemukan sebuah kata sepakat dalam penyelesaian mereka. Saya pikir itu beberapa hal yang sebagai ilustrasi sebuah perbandingan malam ini. Semoga kita tahu letak kelemahannya di mana, dan halalnya yang mana, dan haramnya mengapa. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.